Selamat malam dan selamat datang di It's Horror Time. Waktunya bagi kita mendengar dan berbagi cerita horor dari berbagai macam narasumber. Bersama saya, Clara Tiara. Dan saya Rama Zakidan. Malam ini kita nggak hanya berdua, kami kedatangan tamu spesial, yaitu Lopu. Halo Lopu. Halo Bapu. Yo, halo semua. Perkenalkan namaku Lopu. Hari ini saya menjadi bintang tamu. Sebenarnya saya orang yang kemarin, tapi karena banyak problem jadi seperti ini. Dah. Oke, mohon kerjasamanya Lopu. Yoroshiku onegaishimasu. Let's go. Hai, arigatou. Hari ini kita akan membacakan email horor yang dikirim oleh beberapa viewers ke itshorrortime.iht@gmail.com. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para viewer yang sudah mengirimkan cerita pengalaman horornya kepada kami. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita horor kalian, bisa kalian kirim ke email itshorrortime.iht@gmail.com. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Apa kabar? Kabar baik ya, harusnya baik-baik aja. Kebetulan udah cukup lama ya Clara kita nggak nge-record untuk episode berikutnya IHT ya. Iya, benar. Dan seperti yang tadi kita mention di awal, malam ini kita kedatangan tamu spesial. Teman kami yang tercinta ada Lopu. Lopu, apa kabar Lopu? Lopu, Fit aja. Suaranya aneh. Suaranya. Ya, untuk sedikit catatan aja Lopu, jadi malam ini kita akan membacakan email-email cerita atau pengalaman horor yang dialami oleh beberapa viewers kami yang sebelumnya udah dikirim ke email itshorrortime.iht@gmail.com. Sebelumnya Lopu ini punya nggak sih kayak pengalaman horor yang mungkin bisa di-share ke kita gitu? Setiap hari. Oh, ngalaminnya setiap hari gitu? Iya, soalnya bisa kayak gitu. Oh. Paham kan? Nah, iya. Paham. Berarti Lopo ini salah satu anak dengan kemampuan khusus ya. Iya, tapi nggak seheboh orang bilang gitu loh. Kayak aku cuman bisa ngerasain cukup peka aja udah gitu. Oh, I see. Oke, aku paham. Nah, selama sepanjang hidupnya Lopo nih, kira-kira pengalaman horor apa nih yang membekas di ingatan atau perasaannya Lopo nih yang mungkin kerasa mencekam banget atau menakutkan banget gitu? Tadi disebut horor apa enggak ya? Cuman dulu tuh pernah ada ini kan. Aku pas masih umur 5 TK. Kalau masih TK tuh sekitar 5 sampai 6 ya. Iya, kisaran segitu betul. Nah, umur segitu tuh aku udah pernah diajak ke alam mereka gitu. Terus iya, terus habis itu diajak diajak login. tapi untungnya ada ayahku, jadi nggak jadi. Harusnya jadi, tapi ya udahlah. Oh, berarti anak buahnya Clara tuh agak iseng tuh Clara tuh. Aduh, iya nanti saya bilangin. Anak buahnya mungkin bisa dikondisikan tuh, jangan ngajak anak orang login sembarangan gitu. Iya, oke. Dulu itu kejadiannya pas awal-awal corona ini sih. Itu aku ada ini kan dipanggil ke sekolah buat ada urusan gitu. Pulang itu ternyata ada yang ngikutin gitu kan. Akhirnya sampai rumah aku udah kayak orang lemes. Terus ternyata itu malah
kenanya malah ke adikku. Jadi selama 1 minggu lebih itu aku sama adikku tuh kena ini kan sakit. Nah, jadi kayak apa namanya? eh apa ya? Kayak ketempelan gitu Ah, ya. ah. Ya, terus ini aku diajak sama mereka itu, diajak ke ini di tahun, aku nggak tahu jelasnya tahun berapa. Cuman aku diajak ke kayak tempat perang-perang gitu loh, kayak di hutan tempat perang, terus ada lubang lubang gitu. Nah, ada anak kecil, aku diajak sembunyi kan, gitu. Diajak sembunyi, habis itu eh aku dikasih tahu, kamu tuh nggak seharusnya di sini gitu kan. Ya, aku kan kayak orang apa pelongo-pelongo gitu loh, kayak orang, hah, ini di mana gitu. Itu aku pas sakit sih. Terus nggak lama, nggak lama ada ini kayak tentara-tentara gitu kan. Nah, di situ aku udah ketakutan. Terus habis itu eh, akhirnya aku diantar sama anak kecil itu di jalan bercabang gitu, kayak disuruh milih jalan gitu loh. Terus eh, tanpa sadar aku itu kayak hampir salah pilih jalan. Terus ternyata ada ayahku lagi. Ayahku ini apa? Ayahku narik aku balik ke tempat asal. Oh, paham paham. Jadi kayak diajak kayak travel gitu tapi ke dunianya mereka gitu Ya, lah ya. itu juga sih. Tapi kasihan anak anak kecilnya itu. Kayak dia tuh kayak eh, mukanya tuh kayak tolong aku gitu. Tapi dia tuh kayak orang itu loh, kayak orang nggak apa-apa gitu. Aku nggak apa-apa gitu loh. Oh iya ya, ngerti ngerti ngerti. Nah, yes, kayak gitu. Kasihan, tapi ya udahlah. Ya mau gimana lagi, kondisinya kan udah beda dunia ya. Hmm. Cerita yang ya cukup membekas lah ya di Lopu ya. Oke kak, aku ada cerita nih, cerpen horor dari Eshiro Faker. Oh, Eshiro Faker. Boleh boleh. Apa tuh ceritanya tuh? Ada part 1, pulang bareng sosok putih judulnya. Oke, apa tuh ceritanya tuh? Kejadian ini terjadi pada tanggal 22 bulan 9 tahun 2023. Saat itu jam 1.33 malam, aku yang habis pulang dari warkop, seperti biasa habis mabar bareng temen di warkop, dan aku pulang duluan karena sudah lelah. Pada di perjalanan pulang, aku mulai merasakan tidak nyaman di perjalanan pulang ini. Namun, aku pikir ini mungkin saja karena kelelahan. Tidak lama, kemudian ketika aku sampai di pintu masuk desaku, di situ aku melihat sesuatu berwarna putih di kaca spion Honda sebelah kanan. Melihat sesuatu, aku pun menoleh ke belakang, berpikir itu mungkin saja adalah cahaya dari Honda di belakangku. Namun tidak ada siapapun di belakangku. Di sini aku sudah mulai tidak nyaman. Tapi aku harus tetap tenang, jangan panik. Tidak lama setelah aku masuk ke wilayah desaku, aku melihat sosok berwarna putih di kaca spion Honda sebelah kiri. Pindah jadi. Oke. Di sini aku mulai penasaran dengan sosok itu, dan akhirnya aku pun mengarahkan kaca spion sebelah kiri ke mukaku sendiri. Di sini aku langsung merinding karena seperti ada sosok putih di belakang, yang seperti sedang duduk di belakangku. Aku pun membenarkan posisi kaca spion Honda sebelah kiri lagi, dan memberanikan diri untuk melihat ke belakang lagi, tapi tidak ada siapapun di belakangku.
Namun di kaca spion Hondaku tetap ada sosok putih di belakangku. Aku pun tetap tenang dan pulang berpura-pura untuk tidak melihatnya lagi melalui kaca spion Hondaku. Ketika hampir sampai di rumah, aku pun melihatnya masih ada di belakangku melalui kaca spion Honda. Di sini aku pikir seperti aku membawa sosok yang tidak aku kenali pulang ke rumahku. Dan di sini biasanya aku keinget video di mana ada cowok ketika lihat Mbak Kunti di depannya, bukannya lari tapi malah senang dan mencoba merayu Mbak Kunti itu. Dan ketika sudah tiba di rumahku, aku memastikan apa sosok itu masih ada di belakangku. Untungnya sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Aku pun langsung masuk ke rumah dan juga Hondaku ke dalam rumah karena takutnya dibawa lari sama pencuri atau sosok tadi. Oke, itu ceritanya. Ini ya, Oke. cukup seram. sih. Yap. Jadi Mbak Dini itu ikut pulang sama Esiro, numpang di motornya ya sampai ke rumahnya. Temanku sih juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Kondisinya sama juga, pulang habis nongkrong. Biasalah anak-anak laki kan nongkrong pulang malam, bisa jam 1, jam 2. Maksain pulang. Begitu di tengah perjalanan tuh ngerasa kayak berat gitu motornya, kayak ngebonceng orang gitu padahal nggak ada. Tapi sama kayak Esiro, begitu dilihat di kaca spion di belakang tuh ada yang duduk. Dilihat secara fisik sama dia mah nggak ada orang, tapi di kaca spion ada. Dan mungkin orang lain juga ngelihat ada yang numpang juga kali di belakangnya, mungkin ada yang lihat juga. Nah biasanya habis seperti itu motor itu harus dicuci. Karena pertama biasanya Mbak Dini itu suka meninggalkan bau amis darah gitu loh. Dan kalau kata orang dulu, biasanya kalau motor habis ditumpangin sama Mbak Dini dan kawan-kawannya, biasanya kalau dipakai jalan tuh ada yang rusak atau kecelakaan, biasanya seperti itu. Agak ini ya. Jadi kalau iya, jadi mungkin bisa buat pelajaran juga, jadi buat Clara, buat Lopu, atau buat viewers yang lain. Jadi kalau misalkan habis ditumpangin sama hal-hal yang seperti itu, alangkah baiknya motornya langsung dicuci supaya tidak meninggalkan bekas bau amisnya, terus juga supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih sebenarnya hanya kayak mitos gitu sih, kalau yang motornya rusak atau jadi kecelakaan. Kayak kata orang dulu, kalau ini tuh pamali, itu pamali, kayak gitu. Antara percaya dan gak percaya, cuman alangkah baiknya tetap dilakukan aja. Iya, ada baiknya kita berjaga-jaga. Kalau Clara atau Lopu pernah mengalami hal yang sama, kurang lebih seperti itu? Belum ada. Soalnya aku kemana-mana naik sepeda. Kalau bisa jangan. Gak apa-apa sih sebenarnya, kan anak buah. Ya, harusnya di depan, jangan di belakang. Gitu. Ya kan serem ya. Aku yang bonceng. Kan aku yang bonceng. Nanti dia yang Oh iya, Clara kan Kanjeng Ratu ya. Malah Kanjeng Ratunya yang bawa motor. Impresif. Tadi apa Lopu ada
pengalaman yang sih sama kayak belum gitu? ada ya kayak ya yang apa diikutin itu, tapi nggak naik. Mungkin beliau ini ya sudah Oh, kasihan karena saya mengontel sepeda gitu, pilih-pilih ya. hantunya pilih-pilih ya. Jadi, wah, Ya udah aku naik sepeda teleport ontel nih. saja gitu. Enggak, saya dulu Tahu pernah aja soalnya. kakak ini. Kalau Mhm. motor kan enak ya, masih empuk. Kalau sepeda ontel, Ini part ada yang part duanya. 2-nya, teman-teman. Judulnya Sedikit Kejahilan. Jadi gini, cerita ini tuh dari salah satu bocah SMP di desanya dia yang mau ngeprank orang pas malam-malam gitu. Jadi dia sama beberapa temennya juga itu eh mereka tuh apa pengen ngeprank orang, tapi malah mereka yang disamperin gitu dari belakang. Jadi totalnya tuh ada tiga orang, satu yang jadi miskun, sama yang duanya tuh video sama ini bawa sound miskun. Jadi malam itu kejadiannya waktu di malam hari sekitar jam 10 lewat. Di sana mereka udah ketemu sasaran dan mau beraksi, tapi mereka salah target karena target mereka itu Pak Kades sama Pak Ustadz yang baru aja pulang dari masjid dengan berjalan kaki berjalan kaki, bukannya berhasil ngeprank tapi mereka malah dikejar Pak Kades sama Pak Ustadz sampai masuk ke dalam hutan. Oh, jadi masuk ke hutan lebih dalam gitu loh, Kak. Terus terus Oh, paham, paham, Pak. ya kita nggak perlu kaget sih, soalnya kalau hantu plus 62 ada di negara tercinta kita dengan kearifan lokalnya, itu malah ngerasanya kayak nggak ada harga dirinya gitu loh, Kak. Mereka malah malah dikejar. Betul, betul. Lanjut. Ketika mereka udah berhasil sembunyi di semak-semak dan lolos dari Pak Kades sama Pak Ustadz, Pak Kades sama Pak Ustadznya itu pulang. Terus mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Terus habis itu mereka tuh pulang kan? Pulang karena udah kapok kali ya, Kak ya. Tapi pas di perjalanan pulang, ini yang jadi miskun malah ketemu sama yang asli di belakang mereka. Katanya sih mereka dengar suara aneh gitu, kayak suara ketawa nenek-nenek gitu loh dari belakang mereka gitu. Nah, terus habis itu Oh, mereka mereka kan otomatis refleks noleh gitu ya, kayak. Terus lihat ke belakang ternyata ada pasti. ini, ada yang asli. Terus mereka iya. Terus Oh, Mbak habis Dini itu yang aslinya nongol ya. eh mereka lihatnya tuh miskun ini bajunya kotor gitu. Terus ada ini cahaya kan, cahaya transparan gitu, nggak tahu apa sih. Tapi melayang dengan wajah gelap mereka. Mereka pun akhirnya lari dengan cepat keluar dari hutan dan tanpa sengaja malah ketemu Pak Kades dan Pak Ustadz yang tadi mengejar mereka. Ini bingung ya, Kak, antara sedih sama kasihan itu jadi satu sebenarnya. Kayak Bener gini sih, apa? campur aduk sih kalau ngebaca Habis cerita itu ini. mereka bertiga kan Terus, langsung terus. disuruh bersembunyi, disuruh mampir gitu ke rumah Pak Kades gitu kan. Nah, terus habis itu Pak Kades sama Pak Ustadz tuh langsung nyari sisa gitu. Terus habis itu eh nggak tahu mereka apa Pak Kades sama Pak Ustadznya bakal ketemu apa enggak sih. Ya udah itu aja sih, Kak, nggak ada lanjutannya lagi.
Jadi kayak Hmm. kayak plot twist gitu. Oh. Iya iya iya, paham paham. Heeh, Mereka mau ngeprank orang, udah iya. salah target, terus malah Aku ketemu yang kalau ada asli di lagi. posisi mereka tuh kayak, oh gitu. Dunia sedang ini bercanda. Iya. Balik lagi Bercandanya langsung sama yang asli Miss lagi. Kunnya ini apa? Miss Kunnya lagi kesel soalnya ada KW-nya. diajak login dong. Iya, iya. Join gitu. Iya, Diajak diajak login. login, ikut ngeprank. Iya. Ya udah gitu. Jadi pelajarannya guys, jangan ngeprank Iya. kayak begitu guys. Iya. Ntar giliran ketemu yang asli Kalau bingung. di bahasa Jawanya kayak engko nek didudui sing asli kendadapan. Wis kayak gitulah. Betul betul. Nanti di kalau bahasa dikasih Indonesiain lihat yang jadinya apa tuh, asli Lu? nanti bingung. Kayak orang kayak lalalala gitu. Lah gimana nih gitu. Betul betul. Sosokan niru yang asli, begitu ditemuin Iya. yang asli dia malah Loh, kok bingung, panik terus gitu. malah panik lagi kan. Clara closing lah. Oke, mungkin cukup sekian untuk It's Horror Time hari ini. Makasih banyak buat Eshiro Faker udah ngasih cerpen horornya. Dan makasih buat Lopu yang udah mau ngebacain emailnya juga. Makasih Iya. juga udah berbagi pengalamannya ke kita, Lopu. Wah, tidak sama sekali. Jangan kapok ya, collab sama kita. Oke guys, kalau Bye-bye. gitu terima kasih banyak. See you next video. Bye bye.